Maka intimitas dengan Allah itu selalu merubah hidup manusia. Saya ingat sekali lagi apa yang dikatakan oleh Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo waktu membuka tahun keadilan 2020. Beliau mengatakan, siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan, artinya mengalami kasih dan kerahimannya, dia tidak akan hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah, memperbaharui, dan membuahkan sukacita. Menarik. Jadi Monsinyur pun mengingatkan kita semua bahwa pengalaman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, jadi kalau boleh dikatakan doa yang benar-benar intim dengan Allah akan mengubah apa? Mengubah hidup. Karena apa? Tadi dikatakan oleh Monsinyur, tidak hanya menapaki jalan hidup yang sama. Tidak menapaki jalan hidup yang sama. Itu berarti hidupnya berubah, memperbaharui, dan akhirnya membuahkan sukacita. Jadi rupanya doa itu punya tuntutan. Doa itu bukan hanya berhenti pada sukacita. Doa itu ada tuntutannya, berubah, mengubah. Apa yang dirubah melalui intimasi, melalui doa yang tak kunjung henti. Doa yang tidak kunjung henti membuat manusia itu dekat dengan Allah. Maka yang terjadi adalah melihat manusia berani melihat penderitaan secara positif. Jadi penderitaan tidak pernah dilihat semata-mata sebagai sebuah salib, beban berat. Penderitaan dilihat sebagai cara Tuhan untuk mendidik saya. Jadi penderitaan itu sangat berguna bagi perkembangan hidup saya. Dan penderitaan bagi orang yang intim dengan Tuhan bukannya untuk ditangisi, bukan untuk dihindari, bukan untuk dikutuki. Maka kita harus belajar apa supaya kita bertahan menjadi orang yang bisa melihat penderitaan secara positif. Kita harus melatih hidup kita dalam hidup latihan rohani. Latihan rohani ajir kontra. Melakukan yang sebaliknya. Jadi supaya kita latihan menderita. Mati raga itu kan latihan menderita. Jadi supaya kita biasa melihat penderitaan itu dengan mudah, dengan positif, maka kita harus melakukan ajir kontra. Apa itu ajir kontra? Melakukan yang sebaliknya. Misal, saya itu sebetulnya nggak mau menyapa suami saya. Karena dia diam-diam bohong pada saya. Saya inginnya marah pada dia. Saya ingin memaki dia. Tetapi pada saat saya melihat dia, saya justru keinginan saya untuk memaki, memarahi suami saya balik dengan senyum. Saya balik mencintai dia. Saya balik mengasihi dia. Mungkin Anda bertanya, pastor pengkhianat kok dicintai? Pengkhianat kok disayangi? Namanya latihan rohani kok. Jadi latihan rohani itu bukan semata-mata untuk pertobatan orang lain. Bukan. Latihan rohani itu untuk pertobatan kita. Untuk kebaikan kita. Terbalik. Saya ingat suatu saat teman saya sepasturan ini, karena tahu saya mau ke Bandung, dia itu suka sekali di Ibu Haji Ciganea itu ada bulung marlon. Malon itu manuk londo. Dia hobi sekali makan itu. Lalu dia pada saat saya mau pergi dia mengatakan, kok oleh-oleh ya, malon ya. Oleh-oleh 2 aja cukup. Tapi kalau dikasih 4 juga itu lebih bagus, kata dia. Saya mengatakan, enggak mau. Karena apa? Kalau pastor itu nitip, enggak pernah ngasih ciennya. Enggak pernah ngasih duitnya. Mereka maunya
nerima bersih aja. Terus saya mengatakan, enggak mau. Kata saya, nggak ada oleh-oleh. Lalu saya pergi ke Bandung. Pada saat saya pulang, tiba-tiba di kilometer 70 sekian, saya lupa, mobil saya overheat. Saya akhirnya masuk ke tempat peristirahatan dan percis berhenti di depan restoran Ibu Haji Ciganea. Lalu saya berhenti, buset, kata saya harus beli juga akhirnya. Akhirnya saya beli manuk londo itu. Saya mau beli 2 untuk dia. Enggak, jangan 2. 6 sekalian untuk dia. Saya kasihin. Saya inginnya beli 2, saya jadi beli 6. Itu makiraga. Itu ajir kontra. Saya tidak mau menyenangkan teman saya, malah justru sebaliknya. Saya mau melakukan sesuatu supaya dia senang. Hal yang lain adalah apa? Jadikan intimasi dengan Tuhan harus diperlihatkan melalui apa? Melalui kehidupan yang berpusat pada hati. Pada hati. Jadi dengarkan hati nurani Anda. Jadi jangan logika Anda. Jangan hitung-hitungan Anda. Dengarkan hati Anda. Kalau hati Anda tergerak untuk mengasihani, kasihani. Kasihani. Jadi sama kalau Anda, saya selalu ngomong kalau Anda di tempat parkir gitu ya, Anda tergerak melihat orang itu tukang parkir, kasihan banget, udah panas-panas, gue ingin ngasih 10.000 gitu ya. Udah kasih 10.000. Jangan mikir, nanti kalau dikasih 10.000, semua orang ngasih 10.000, wah cepat kaya dia masih nanti punya mobil yang lebih bagus dari saya. Wah, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Bapak ngasih 100.000 juga dia nggak akan mungkin lebih kaya daripada Bapak. Percaya itu. Bahkan Bapak akan makin lebih sukacita. Lebih sukacita ya, saya tidak mengatakan Bapak akan menjadi lebih kaya lagi. Tidak, Bapak akan menjadi sukacita. Kenapa? Si tukang parkir itu akan mendoakan Bapak. Jadi, kalau mau melakukan kebaikan, dengarkan hati Anda. Jangan terlalu banyak dipikir. Jangan terlalu banyak main hitung-hitungan. Dengarkan. Biarkan kita menjadi seperti Kristus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, hidup itu adalah rahmat Allah, pemberian dari Tuhan. Seluruh yang kita terima itu diberi oleh Tuhan. Maka kalau kita semua diberi oleh Tuhan, sadar. Kita harus tahu kapan waktunya untuk menerima, kapan untuk menikmati, dan kapan harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita tahu, kita sadar bahwa suatu saat hidup kita harus kita serahkan kembali kepada Tuhan. So pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Saudaraku yang terkasih, rasanya kehidupan itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita tapaki dengan doa. Doa membuat kita menjadi seorang pribadi yang dituntut untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik.